Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Cijantung. Marilah kita mempersiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang Tuhan kasihi, di sebuah penjara gelap di kota Roma lebih dari 1900 tahun lalu, duduklah seorang pria yang tubuhnya penuh bekas cambuk. Tulangnya nyeri karena lembab dan dinginnya sel tahanan. Kakinya dirantai, tubuhnya lemah, dan hidupnya tampaknya sudah di ambang akhir. Tapi di tengah semua itu ia tidak putus asa. Namanya adalah Paulus, Rasul Kristus. Kebanyakan orang dalam kondisi seperti itu akan menyerah, tetapi tidak dengan Paulus. Dari balik jeruji yang dingin, ia menulis surat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan dalam surat itu kita mendengar suara yang penuh semangat dan keyakinan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Ini bukan kata-kata kosong. Paulus sedang mengajarkan kepada kita satu hal mendasar, bahwa iman Kristen bukanlah jalan bebas hambatan, tetapi jalan berjerih payah dan berjuang, namun bukan dalam keputusasaan, melainkan dalam pengharapan yang kokoh. Ia tahu apa yang ia hadapi. Ia tahu salib seperti apa yang menantinya. Tapi ia juga tahu siapa yang ia percayai. Bagi Paulus, segala penderitaan yang dialaminya bukan akhir cerita. Karena pengharapan bukan pada nasib, bukan pada manusia, tetapi pada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang dalam masa sulit. Bukan karena saudara gagal, tapi justru karena saudara setia. Mungkin saudara sudah melayani, sudah mendoakan, sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum terlihat. Dan muncullah rasa lelah, rasa ingin menyerah. Namun inilah kabar baiknya, Tuhan kita hidup. Itulah alasan mengapa kita tidak berhenti. Kita berjerih payah bukan demi kesia-siaan. Kita berjuang bukan hanya agar hidup terasa lebih baik. Kita melakukan semuanya karena ada pribadi yang hidup dan hadir, yang menyertai langkah saudara dan yang suatu hari akan menyempurnakan semuanya. Jika Allah kita hidup, maka setiap air mata saudara tidak akan sia-sia. Setiap kebaikan yang saudara tabur tidak akan dilupakan. Dan setiap kesetiaan yang saudara jalani tidak akan luput dari perhatiannya. Dalam teks ini, Paulus menyebut Allah bukan hanya sebagai Allah yang hidup, tetapi juga sebagai juru selamat semua manusia. Artinya kasih Allah tersedia bagi semua. Tapi Paulus menambahkan satu kalimat penting, terutama mereka yang percaya. Itu artinya walau kasihnya terbuka untuk semua, hanya mereka yang percaya yang akan mengalami keselamatannya secara penuh dan pribadi. Bukan hanya di masa depan, tapi juga dalam perjuangan hari ini. Karena itu, meskipun dunia mengecilkan arti pengharapan, saudara tetap bisa berdiri teguh. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan yang lahir dari pengharapan yang tertuju pada Allah yang hidup. Dan mungkin bentuk keberanian terbesar bukanlah melakukan sesuatu yang spektakuler, tetapi tetap setia dalam hal-hal kecil yang tidak dilihat orang. Tetap berdoa meskipun belum ada jawaban. Tetap sabar meski tidak dimengerti. Tetap jujur meski dirugikan. Tetap mengasihi meski tak dihargai. Inilah bentuk iman yang sejati. Iman yang tidak hanya bersinar di atas panggung, tetapi juga kokoh dalam kesunyian. Dan iman seperti ini hanya bisa lahir dari satu sumber, pengharapan kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang Tuhan kasihi, mungkin perjuangan belum selesai, tapi percayalah Tuhan juga belum selesai bekerja dalam hidup saudara.
Ia setia, Ia ada, dan Ia akan menepati janjinya. Teruslah bersemangat, teruslah berharap, teruslah berjuang, karena Allah kita hidup. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah menganugerahkan hari yang baru bagi kami, yang telah memberikan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami akan tetap teguh, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan berkenan melalui Roh Kudus-Mu menyertai membimbing kami, sehingga kami dalam setiap kehidupan, dalam setiap waktu tugas kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai ke lansia. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka masing-masing, dan biarlah Tuhan yang diandalkan dalam kehidupannya. Secara khusus untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan oleh karena sakit penyakit, mari Tuhan Engkau tolong mereka dalam kelemahannya, sehingga mereka tetap teguh dalam iman dan menyerahkan hidupnya hanya ke dalam pengasihan Tuhan, meminta pertolongan hanya ke dalam pengasihan Tuhan, sehingga akhirnya mereka menerima kekuatan dan kesembuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kiranya Engkau tambahkan umur yang panjang, kiranya Engkau kabulkan doa-doa mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai rumah tangga mereka, sehingga mereka dicukupkan, sehingga mereka bersuka cita dalam perjalanan rumah tangga mereka, dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh rencana di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat bersama dengan para majelis untuk bersama-sama mewujudkan setiap rencana seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kau berkati Bapak Presiden dan seluruh saudara kami yang turut ambil bagian dalam pemerintahan ini. Kiranya hikmat, kebijaksanaan Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.